各位尊敬的老师们、亲爱的同学们，大家早上好。Shalom dan selamat pagi semuanya, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman yang kami kasihi. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya penuh semangat dan sehat ya. 今天的气氛特别稀奇，到处都是红色和笑容，因为我们正在庆祝新春佳节。 Hari ini suasananya beda banget ya, penuh warna merah dan senyum di mana-mana. Karena hari ini merayakan tahun baru Imlek sekolah kita. 在开始之前，让我们先以敬拜礼表达我们的感恩。 Namun sebelum kita masuk ke acara yang seru-seru, mari kita memulai semuanya dengan ibadah sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Shalom dan selamat tahun baru Imlek 2026. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun yang telah berlalu dan kita memasuki tahun yang baru dengan iman dan pengharapan. Mari kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita memulai perayaan ini dengan mengangkat pujian ini. Tuhanku, penuntun hidupku.
Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang menaikkan puji dan syukur kami untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap kemurahan Tuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan bagi kami. Secara khusus kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan kembali mengumpulkan kami di tempat ini, di mana kami bersama-sama merayakan perayaan Imlek. Oleh sebab itu Tuhan, perayaan Imlek kami pada hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga selesainya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memenuhi hidup kita dengan sukacita dan pengharapan. Ia menaruh lagu baru di tengah keseharian kita. Mari kita naikkan pujian, Tuhan memberikan nyanyian baru. membawa damai dan kehangatan dalam hidup kita. Kasih-Nya selalu memberikan sukacita bagi kita. Mari kita mengangkat pujian ini. Selama ini
Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Setiap jalan kehidupan kami, setiap pengalaman hidup kami, hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik, semua atas sepengetahuan Tuhan dan semua atas seizin Tuhan. Oleh karena itu kami mengucap syukur bahwa hari-hari kami dipenuhi dengan penyertaan Tuhan. Hidup kami begitu indah ketika kami berada bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah lagu yang terakhir kami nyanyikan ini boleh merupakan ungkapan isi hati kami, bahwa kami mengakui sekali lagi Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami masih Tuhan izinkan untuk merayakan dan mengadakan ibadah Imlek. Sebagai orang-orang Tionghoa Tuhan, kami bersyukur sekalipun kami sudah menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan masih mengizinkan kami untuk mengikuti satu budaya yang baik ini. Dan berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kami semua tahu, khususnya untuk satu hal yang biasa kami sering lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami mau melihatnya dari isi hati Tuhan. Berkati pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, pakai urapi hamba-Mu yang sederhana, Tuhan yang akan sempurnakan sesuai dengan pengertian di dalam hati kami masing-masing yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami, pimpin sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih para pelayan ibadah. Apa yang sudah ada? Oh ini sudah dikasih seberi pun. Gosok Budi tidak mendengar kalian menyanyi. Di luar. Gosok Budi hanya mendengar WL dan singer yang menyanyi. Terus terang tidak tahu apakah masih dalam suasana Imlek atau masih dalam suasana ngantuk. Ya, oke. Cawan, Shogun Yu, Sini Pilot, Senti Jangkang, Gejia Ping An. Selamat tahun baru, sehat selalu, damai di dalam keluarga. Oke, dan Happy Valentine. Hari kasih sayang bukan hari menembak. Ya, beda. Tidak ada hari menembak, tidak ada hari pacaran. Adanya hari kasih sayang. Oke? Nah, hari ini mari kita belajar satu tema, divine versus lucky. Semestinya divine versus hoki. Atau Losok Budi tadinya sama Bu Nan sebagai ketua panitia perayaan ini mau memakai kata hoki atau karena Tuhan. Ya, cuma rasanya yang lebih menarik ini deh. Karena apa? Karena setiap kali memasuki tahun baru Imlek, selalu ada kata yang sering kita dengar, yaitu hoki. Semoga di tahun baru ini hokimu lancar ya. Hari ini tahun kuda mas atau kuda api? Atau kuda-kudaan? Ya, hari ini tahun kuda. Kalian kelas 7 itu semua rata sio apa? Ular. Kelas 8? Apa? Naga. 9? Kelinci. Hah? Kelinci. Oh, kelinci. Berarti kalian sama Losok Budi keliling 2 kali kelinci. Umurnya. Tidak ada salah dengan sio. Sio itu pada waktu itu orang untuk menandai, memudahkan, mengetahui kamu umur berapa,
pakailah lambang-lambang binatang itu, sio. Jadi ketika kamu mengatakan kamu sio kelinci, Losobudi sio kelinci, orang sudah bisa menebak kamu berapa umurnya, Losobudi berapa umurnya. Dibandingkan dengan tahun ini lari ke tahun kelinci, lalu orang melihat Losobudi, mereka tahu, oh Losobudi umur sekian pasti. Losobudi juga sio kelinci. Jadi kalian kelas 9 2 kali putaran dapat umurnya Losobudi. Jadi umurnya Losobudi berapa? Tambah 2 kali putaran. Hah? 24 tambah umurmu berapa? Waktu itu 12. 35. Berapa? 35. Ditambah tahun Ya. Kau tahu ditambah tahun ini dari tahun muda tahun kelinci dikurangi tahun muda. Nah itu mereka yang tahu urutannya bisa menebak. Yang tahu urutannya sio maksudnya ya. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah ketika kita melihat ramalan tentang sio. Tapi sionya tidak salah. Sio itu memang untuk memudahkan orang mengingat umur. Ya, jangan salah. Nah, orang sering berkata seperti yang Losobudi tadi katakan, semoga tahun ini hokinya lancar, semoga sio kamu bagus tahun ini keberuntungannya. Bahkan kita sering begini ya, sudah mau ulangan saling memberi semangat, tapi memberi semangatnya begitu. Semoga kamu hoki dapat nilai 10. Ya. Semoga kamu hoki bisa menang pertandingan nanti sore. Ya. Kadang-kadang kita begitu. Mari kita lihat apa dasar Alkitabnya. Oh, kenapa tidak mau? Dasar Alkitab untuk tema ini adalah sudah ambil di sini di dalam Mazmur 37 ayat 5 yang mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Laki, hoki, artinya apa? Ya, berasal dari bahasa Hokkien. Ya, hoki. Artinya keberuntungan atau nasib baik yang dipercaya membawa hasil positif tanpa sebab yang jelas. Perhatikan, tanpa sebab yang jelas atau tanpa ada yang mengendalikan. Itu pengertian hoki. Suatu keberuntungan yang asalnya tidak jelas dan bukan dikendalikan oleh sesuatu. Ya. Sambil kamu pintar. Hoki adalah konsep tentang nasib baik. Dia tidak punya pribadi, dia tidak punya hati, dan sekali lagi dia hanya sebuah kata, tidak bisa mendengar doa. Namun banyak orang tanpa sadar menaruh harap pada sesuatu yang tidak bisa dijawab. Asal usul kata hoki ini anak di dalam tradisi Tionghoa kuno. Kenapa ada kata hoki? Karena hoki ini memang artinya positif. Keberuntungan itu sendiri, kekayaan, keharmonisan, kesejahteraan, ya, hal-hal yang baik. Nah, kenapa bisa ada kata ini? Kenapa orang Tionghoa suka mengatakan kata ini? Karena zaman dulu, zaman dinasti-dinasti di Tiongkok sana itu sering kali berperang. Setiap kali pergantian kaisar pasti ada perang. Ya, anak melawan bapaknya, paman melawan ponakannya, ponakannya melawan pamannya yang jadi kaisar. Selalu ada peperangan. Dan akibat peperangan apa? Rakyat menjadi tertindas. Rakyat menjadi harus kerja keras. Rakyat menjadi sengsara. Jadi ketika di dalam kesengsaraan itu ada rakyat yang beruntung, maka itulah hoki. Jadi mereka, rakyat-rakyat Tiongkok sana,
selalu mengharapkan ada keberuntungan di dalam kesusahan hidupnya. Kerja keras, jadi tentara nggak tahu kapan mati, ya kan? Selalu mengharapkan keberuntungan. Maka ketika ada seorang anak yang pulang dari medan perang, orang tuanya akan mengatakan, oh kamu beruntung. Ketika musim tanam dan tanamannya tidak diambil oleh penjajah, tidak diambil oleh tentara, oh saya beruntung. Saya bisa menikmati hasil tanaman, hasil kebun saya. Itulah yang terjadi. Kenapa kata hoki ini sangat familiar di dalam kehidupan Tionghoa? Ya. Nah, sampai di titik inilah kita perlu berhenti dan bertanya di dalam hati. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, apakah hidup kita digerakkan oleh hoki atau oleh Tuhan? Kan? Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa hidup kita ditentukan oleh keberuntungan, oleh hoki. Alkitab justru dengan tegas menyatakan bahwa hidup kita berada di dalam tangan yang berdaulat. Coba perhatikan ayat ini. Perhatikan ayat ini. Ayat ini sangat dalam sekali pengertiannya. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal dari Tuhan. Perhatikan anak-anak, siapa sih yang bisa menebak lemparan dadu? Ada yang bisa menebak langkah lemparan dadu? Tidak ada seorang pun yang bisa. Tapi di sini dikatakan setiap keputusan berasal dari Tuhan. Bahkan sesuatu yang tampak acak sekalipun ada di dalam kendali Tuhan. Berapapun angka yang keluar, kita tidak bisa menebak, tapi angka itu Tuhan yang memberikan. Ya, perhatikan baik-baik. Undi dibuang itu Tuhan yang menentukan angkanya. Ya, hati. Ya, apa yang disebut kebetulan bagi Alkitab tidak ada kebetulan. Semua ada di dalam kedaulatan Allah. Kalian anak remaja SMP sering gelisah tentang masa depan, betul ya? Hendaklah, sebagian besar pasti tidak pusing dengan masa depan. Ada yang sudah memikirkan mau kuliah apa? Ada yang sudah memikirkan cita-citamu apa? Lalu Budi yakin separuh dari sini tidak pernah memikirkan cita-citanya apa. Asal hidup saja tiap hari. Pokoknya tiap hari baik sudah cukup. Ya? Salah. Kamu harus memikirkan masa depanmu. Kamu mau SMA di mana? Kamu mau kuliah di mana? Kuliahmu harus sesuai dengan apa yang menjadi cita-citamu. Ya, nah, nilai di sekolah kamu bingung, masih bimbang. Nanti masuk SMA mau ambil jurusan apa? Kamu masih belum memikirkan. Kamu masih gelisah dengan pertemanan, kenapa saya tidak bisa berteman dengan dia? Penerimaan sosial dan sekeliling kita semuanya terasanya tidak pasti. Ketika masa depan terasa tidak pasti, manusia cenderung memegang sesuatu. Perhatikan, ketika manusia merasa sesuatu yang tidak pasti, maka dia akan cenderung mencari sesuatu untuk dipegang. Sebagian orang kemudian percaya yang namanya keberuntungan, hoki. Tapi sekali lagi, orang percaya memegang janji Tuhan. Mazmur 37 yang tadi lo bacakan dan kamu lihat di depan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadaku dan Dia akan bertindak. Perhatikan, Alkitab tidak mengatakan serahkan pada nasib, serahkan pada takdir. Tidak. Alkitab tidak mengatakan percayalah kepada keberuntungan. Tidak. Tapi Alkitab mengatakan serahkanlah kepada Tuhan. Anak-anak, kata serahkan di sini berbicara tentang tindakan aktif, seperti kata kasih. Jadi Valentine, kasih sayang, kasih itu satu tindakan. Kasih itu bukan cuma di mulut,
Kalau kamu ngomong mengasihi temanmu, tapi kamu tidak melakukan satu tindakan, itu berarti omong kosong. Karena kasih itu berupa tindakan. Sama dengan serahkan. Serahkan itu artinya merupakan tindakan aktif. Itu berarti menggulingkan, memberikan beban hidup kita kepada Tuhan. Nilai sekolah kita, keluarga kita, masa depan kita, ketakutan kita, semua yang kita alami, kita serahkan kepada Tuhan. Bukan maksudnya diserahkan pasrah ya. Maksudnya begini, Tuhan, saya sudah belajar dengan baik. Malam ini saya sudah belajar, dan saya merasa belajar saya sudah baik sekali. Saya serahkan besok ulangan ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang akan menentukan berapa nilai saya. Atau Tuhan, saya sudah bersekolah dengan baik, saya tidak pernah bolos, saya mengikuti pelajaran dengan baik, saya sudah menyelesaikan pendidikan, dan biarlah saya menyerahkan masa depan saya ke dalam tangan Tuhan. Itu artinya menyerahkan beban itu. Bukan kamu tidak belajar, kamu berdoa, Tuhan, karena Lusufudi bilang suruh berserah pada Tuhan, beban diserahkan sama Tuhan, maka saya berdoa, Tuhan besok saya ulangan, saya serahkan nilai saya kepada Tuhan, ulangan dapat nilai berapa. Bukan seperti itu. Kamu berserah ketika kamu sudah melakukan segala sesuatu dengan baik dan maksimal. Ya. Dan ayat Mazmur ini juga mengatakan, dan Tuhan akan bertindak. Anak-anak, Tuhan bukan penonton. Tuhan bukan sebuah konsep ketuhanan. Tuhan bukan sebuah kekuatan misterius. Bukan. Tuhan adalah pribadi yang hidup, yang bekerja dan bertindak. Perhatikan, Tuhan itu sesosok pribadi. Jadi dia punya pikiran, punya perasaan, bisa berbicara dengan kamu lewat hati, dan bisa melakukan sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Itulah Tuhan. Ya. Seorang teolog bernama John Calvin bilang begini, tidak ada satu peristiwa pun di alam semesta yang terjadi secara kebetulan. Semuanya berada dalam providensia Allah. Ingat kalimat pertama, tidak ada satu pun di dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Semua ada di dalam providensia Allah. Apa itu providensia? Providensia berarti Allah secara aktif memelihara, mengatur, dan mengarahkan. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini, kenapa planet bisa mengitari matahari? Ya karena Tuhan sudah mengatur semuanya. Tuhan tidak, sudah diciptakan hari pertama 2, 3, 4, 5, ciptakan manusia, lalu Tuhan sudah nih kamu hidup sendiri, sudah nih kamu berkarya sendiri. Enggak, Tuhan masih ikut mengatur sampai hari ini. Ya. Atau kalau dari tema kita tadi divine, ya providensia vs lucky atau divine versus lucky. Divine sendiri artinya sesuatu yang berasal dari Allah, sesuatu yang berasal dari Allah yang hidup dan berdaulat. Ya, sesuatu yang berasal dari Allah yang hidup dan berdaulat. Jadi ketika kita berbicara hidup orang percaya anak Tuhan, kita tidak berbicara tentang keberuntungan tapi pemeliharaan Allah. Bayangkan, di antara kalian 2 orang akan menghadapi ujian, yang lalu berkata seperti tadi Lusufudi bilang, semoga kamu beruntung ya dapat 95 ya, karena ujian hari ini susah. Tapi yang satu bilang begini, Tuhan, saya sudah belajar semalam, tolong saya serahkan hasilnya kepada Tuhan, dan saya yakin jerih payah saya tidak pernah sia-sia. Kedua anak ini
mungkin sama-sama tegang ketika menghadapi ujian, tetapi dasar hatinya berbeda. Yang satu bergantung pada kebetulan, yang lain bergantung pada Tuhan yang bertanggung. Alkitab bahkan memperingatkan bahaya mempercayai keberuntungan anak-anak sebagai penentu hidup. Dalam Yesaya 65 ayat 11 dan 12 bilang begini. Karena ini ayatnya panjang, Yusuf Budi potong ke tengah, yang di tengah-tengah Yusuf Budi garis bawahi. Ya, ini teguran Allah kepada bangsa Israel yang menyajikan hidangan bagi dewa keberuntungan dan yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi dewa. Nasibnya, aku akan menentukan kamu tewas oleh pedang dan kamu sekalian akan bertekuk lutut untuk dibantai. Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel, kalau kamu menyembah dewa keberuntungan dan dewa nasib, maka kamu akan binasa. Keras sekali peringatan Tuhan. Di dalam perjanjian lama, Tuhan seringkali berbicara langsung kepada bangsa pilihannya, bangsa Israel. Dan ini Tuhan mengatakannya lewat Yesaya. Yesaya katakan kepada bangsaku Israel, kalau dia memberikan persembahan kepada dewa keberuntungan dan dewa nasib, maka aku akan membinasakan mereka. Aku akan menyerahkan mereka kepada para penjajah. Suatu teguran yang keras bagi bangsa Israel waktu itu, dan itu masih berlaku bagi kita hidup sekarang ini. Ya, ketika manusia memindahkan kepercayaannya dari Tuhan kepada konsep keberuntungan, itu sudah masuk wilayah penyimpangan iman. Bisa jadi mungkin bentuknya halus, bisa jadi hanya kata-kata, tapi hati manusia bisa pelan-pelan bergeser. Tapi perhatikan, Tuhan Yesus di dalam Matius 10, Yusuf tidak tampilkan, kalian pasti tahu cerita ini. Seekor burung pipit pun tidak akan jatuh tanpa sepengetahuan Bapa di surga. Rambut di kepala kita pun terhitung oleh Bapa di surga. Ada yang bisa bilang burung-burung liar kenapa bisa hidup? Burung gereja, burung pipit. Oh, beruntung Filoso, dia bisa cari makan. Ada yang berani begitu? Nggak ada. Kalau kamu bilang beruntung, masa sering kali beruntung itu burung nggak mati-mati? Hidup bisa 5 tahun, masa tiap hari beruntung selama 5 tahun? Kalau ada keberuntungan seperti itu, lo juga mau. Itu tanda bahwa Allah mau melihara. Biarpun itu binatang liar, Allah tetap memelihara. Bahkan rambutmu pun Tuhan tahu jumlahnya, Bapak. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Upin yang cuma 3 helai. Keberuntungan. Kalau itu betul-betul ada manusia, anak-anak sesungguhnya, bukan keberuntungan. Tuhan memang aturkan ada 3 supaya dia bisa jadi artis, main nonton, jadi bintang film, ditonton oleh kalian. Gak ada sesuatu yang namanya keberuntungan di dalam dunia ini. Betapa indahnya kebenaran ini. Hidup kita bukan hasil undian, hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Seorang teolog lagi, dia pernah bilang begini, jika ada satu bagian kecil saja dari hidup ini yang lepas dari kedaulatan Tuhan, maka kita tidak punya jaminan atas janjinya. Tapi syukur, tidak ada satupun yang lepas. Perhatikan anak-anak, teolog ini bilang begini, kalau ada satu hal saja sekecil apapun yang lepas dari perhatian Allah, maka tidak ada gunanya janji Allah, tidak ada gunanya Alkitab kamu percayai. Tapi syukurlah, tidak ada satu hal meskipun itu kecil sekali yang lolos dari perhatian dan izin Allah. Kita anak-anak remaja sering merasa hidup kita ditentukan oleh momen-momen tertentu. Satu nilai jelek, satu kegagalan, satu komentar teman, lalu dibilang begini, "Ai, kamu ndak hoki." Siapa temanmu yang sering bilang, "Ai, kamu ndak hoki nih"? Hah?
Ada? Jangan mau percaya dengan kalimat itu. Sekali lagi Tuhan berkata, hidup kita ada di dalam tangannya. Tuhan bekerja bahkan melalui kegagalan. Tuhan membentuk karakter melalui proses. Tuhan memakai musim sulit untuk membangun iman. Tahu cerita Yusuf? Bukan Yusuf bapaknya Yesus. Tahu Yusuf anaknya Yakub. Ketika dia tumbuh remaja, dia dibuang ke sumur. Apakah itu dia tidak hoki? Ketika dia dijual ke pedagang sebagai budak, apakah kita bisa bilang dia tidak hoki? Perhatikan anak-anak, sesuatu hal yang kita bilang tidak hoki, di mata Tuhan itu bukan tidak hoki, tapi itulah jalan Tuhan membawa Yusuf masuk ke bangsa Israel, masuk ke Mesir, menjadi orang kedua wakilnya Firaun, di mana Tuhan akan menyiapkan bangsa Israel untuk masuk ke Mesir. Perhatikan, bangsa Israel, Yakub dan ke-11 anaknya, budak-budaknya mengalami kelaparan. Perginya kemana? Ke Mesir, bukan? Ketika ke Mesir bertemu siapa? Anaknya Yusuf. Apakah itu satu kebetulan? Tidak. Tuhan sudah atur. Yusuf, kamu nanti dijual dulu, dibuang ke sumur. Nanti kamu dijual. Nanti kamu masuk istana. Masuk bukan istana, rumah gubernur. Nanti kamu difitnah, kamu masuk penjara. Nanti penjara barulah kamu keluar masuk ke istana sebagai orang nomor 2. Dan kamu tunggu di sana ya, nanti bangsaku mau aku bawa menghadap kamu. Oh, kita udah hoki. Beruntung atau beruntung? Tidak. Semua ada di dalam kendali Tuhan. Sekalipun nilaimu hari ini kamu ulangan jelek, itu dalam kendali Tuhan. Ingat, Tuhan ingin mengingatkan kamu. Kamu sebenarnya bisa dapat nilai lebih bagus dari itu. Coba cari tahu kamu kurang apa. Kurang belajar atau fokusmu lain. Tapi Tuhan mengizinkan kamu dapat nilai segitu. Sekalipun kamu tidak naik kelas, Tuhan izinkan itu karena Tuhan melihat kamu ini tidak bisa naik kelas, ini anak ini malas sekali, harus ditegur. Nah, jangan sampai ditegur. Lo Budi di dalam hidupnya, Lo Budi paling takut ditegur Tuhan. Lebih baik ditegur ulangan jelek dan bertobat, atau tunggu sampai tidak naik kelas baru bertobat. Kamu pilih mana? Iya kan? Coba pikirkan hal itu. Nah, percaya kepada hoki membuat kita pasif. Percaya kepada Tuhan membuat kita bertanggung jawab sekaligus berserah. Hati kita harus bergantung pada Tuhan. Imlek boleh jadi perayaan budaya, tetapi identitas kita bukan ditentukan budaya. Identitas kita adalah anak-anak Allah. Tahun baru bukan angka yang berubah. Tahun baru adalah kesempatan baru untuk berjalan di dalam iman. Ya, mungkin ada di antara kita atau orang tuamu, saya kurang hoki. Saya buka toko ini tidak hoki. Saya buka rumah makan ini tidak hoki. Saya buka kafe ini kok tutup ya, tidak hoki. Ya, firman Tuhan hari ini malah berkata begini, engkau bukan kurang hoki, engkau dipelihara Tuhan. Kita hanya perlu evaluasi kenapa hasilnya seperti ini dan kita memperbaikinya. Percaya pada pemeliharaan Tuhan itu jauh lebih kuat daripada keberuntungan apapun. Ya, tahun ini ketika orang lain berkata semoga hoki, biarlah hati kita berkata Tuhan, aku percaya Engkau. Karena hidup bukan lagi digerakkan oleh keberuntungan, hidup kita dipimpin oleh Tuhan yang berdaulat. Oh, ini belum. Ya. Nah, Laksmi mau menutup dengan sebuah kisah nyata. Perhatikan. Ada
seorang anak remaja, anak Tuhan. Dia ingin masuk sekolah SMA favorit. Ya, dia belajar keras, dia sudah berdoa, dia ikut les tambahan. Pokoknya dia memanfaatkan waktu untuk supaya dia bisa masuk SMA itu. Dia menolak ajakan teman-temannya untuk bermain, untuk pergi mall, ya. Dia hanya fokus belajar. Tapi ketika dia dites di sekolah itu, ternyata dia tidak diterima di SMA yang dia mau masuk itu. Ketika pengumuman itu keluar, dia menangis, dia merasa gagal. Dia berkata di dalam hatinya, kenapa saya kok tidak hoki? Kenapa temanku yang belajarnya biasa-biasa saja bisa lolos dan diterima di sekolah yang sama, sedangkan aku tidak? Dia, remaja ini mulai mempertanyakan dirinya, bahkan sempat mempertanyakan Tuhan. Tuhan, kamu di mana? Tuhan, adakah kamu? Tuhan, kamu beserta saya kan? Akhirnya karena terpaksa, dia masuk ke sekolah lain yang bukan pilihan utamanya. Di awal dia kecewa. Dia tidak semangat bersekolah di sekolah itu. Tetapi karena dia harus tetap bersekolah, sampai akhirnya dia mempunyai seorang sahabat, seorang teman di sekolah itu. Satu hari, teman ini mengalami depresi yang berat. Teman ini sering menyendiri dan merasa hidupnya tidak berarti. Lalu si anak ini mulai mendekati. Dengan hati-hati mendengarkan ceritanya, menjadi tempat curhat bagi temannya ini, bagi sahabatnya ini. Dan perlahan-lahan, karena bagaimanapun dia adalah anak Tuhan, dia mulai menceritakan kebaikan Tuhan. Secara tidak sengaja, secara spontan, di tengah pergumulan hatinya percaya akan Tuhan, dia malah justru memberitahu kebaikan Tuhan kepada temannya itu. Sampai akhirnya SMA sudah lulus. 3 tahun berlalu, mereka masuk di kuliah yang berbeda, ya. Sampai kemudian suatu saat temannya ini, sahabatnya ini ingin bertemu dengan dia sebagai teman lama. Lalu ketika bertemu, temannya ini bilang begini, saya bersyukur kalau waktu itu kamu tidak ada, mungkin aku sudah menyerah dengan hidupku. Mungkin bisa jadi aku sekarang tidak ada di sini. Anak-anak, kalimat temannya itu membuat anak ini, remaja yang tidak bisa mendapatkan SMA yang dia mau, itu akhirnya sadar sesuatu, bahwa kegagalan yang karena dia kira tidak hoki, ternyata adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menyelamatkan satu jiwa. Seperti cerita Yusuf tadi, kegagalan yang dia kira karena tidak hoki, ternyata adalah bagian cerita besar dari Tuhan tentang rencana hidupnya untuk menyelamatkan satu jiwa. Coba bayangkan, kalau dia diterima di sekolah favorit yang dia mau, mungkin dia tidak akan pernah ketemu temannya, dan temannya bisa jadi sudah tidak ada di dunia. Mungkin dia tidak pernah akan dipakai Tuhan dengan cara yang begitu dalam. Kalau misalnya dia keterima di SMA favorit itu, disitulah dia mengerti hidupnya bukan kurang beruntung, tapi hidupnya sedang dipimpin oleh Tuhan. Seringkali kita menilai hidup dari hasil yang terlihat sekarang. Kita mengira yang lolos itu hoki, yang gagal itu tidak hoki. Tapi kita tidak melihat gambar besar yang sedang Tuhan lukis. Providensia Allah, pemeliharaan Allah, seringkali baru kita mengerti setelah kita melewati musimnya. Saat ini mungkin kalian merasa, loh, saya tidak memberikan hoki apa-apa di dalam keluarga saya. Mama papa sering bilang,
kamu itu tidak ada hokinya di keluarga ini. Mungkin ada di antara kalian yang bilang, saya tidak pernah beruntung di dalam memperoleh nilai ulangan. Saya tidak pernah beruntung mendapat teman yang baik. Ingat, kalau ada di antara kalian yang berpikir seperti itu, firman Tuhan berkata, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Bisa jadi Tuhan sudah menulis sebuah cerita yang lebih besar daripada yang kamu paham. Ya, seorang teolog Augustine of Hippo mengatakan Tuhan yang maha baik tidak akan mengizinkan kejahatan terjadi jika Dia tidak sanggup mendatangkan kebaikan darinya. Bahasa gampangnya begini, Tuhan yang maha baik tidak akan mengizinkan suatu kejahatan terjadi jika Tuhan tidak bisa mendatangkan kebaikan di dalam kejahatan itu. Ingat cerita Ayub? Apakah ketika Ayub menderita, Ayub sengsara itu tidak hoki? Apakah Tuhan tidak tahu? Apakah Tuhan lepas tangan? Tidak. Penderitaan Ayub diizinkan oleh Allah. Iblis pun minta izin sama Allah. Tuhan, Ayub mau saya cobain, boleh nggak? Tuhan bilang, silakan kamu cobain. Kenapa Allah mengizinkan? Karena Allah tahu Ayub akan kuat menghadapi percobaan itu, karena Ayub punya iman yang kuat kepada dirinya. Dan Tuhan mau menjadikan Ayub contoh bagi kita semua. Tidak ada yang namanya hoki, tidak ada yang namanya hoki. Semua itu saya tahu. Tuhan mau menemui. Dan selama kamu percaya sama saya, Tuhan yang maksudnya Tuhan, maka semua penderitaan pergumulan hidupmu itu merupakan jalan saya, jalan Tuhan untuk memberikan penghargaan bagi kamu nantinya. Ya, kamu tidak berhenti kepada pergumulan ini. Asal sekali lagi kamu berserah, dalam arti kamu berbuat sesuatu. Hal yang kita anggap buruk pun tidak berada di luar kuasanya. Terakhirnya, jadi tahun ini ketika dunia berbicara tentang hoki, kita memilih berbicara tentang iman. Ketika dunia berharap kepada keberuntungan, kita berharap kepada Tuhan. Karena pada akhirnya yang menjaga hidup kita bukan angka, bukan tahun, bukan nasib, tetapi Allah yang berdaulat, yang memelihara kita, yang bekerja di dalam segala sesuatu bagi kebaikan mereka yang mengasihi Dia. Dan lebih jauh, dan itu jauh lebih kuat daripada hoki apapun. Karena pada kenyataannya hoki atau keberuntungan itu tidaklah ada. Karena pada akhirnya hoki atau keberuntungan itu tidaklah ada. Amin. Sampai jumpa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa hidup kami ada di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Tidak ada suatu kebetulan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tidak ada kata saya tidak beruntung, tetapi yang ada adalah saya mau bersandar pada firman Tuhan di dalam setiap pergumulan saya. Seperti kisah Ayub dan Yusuf, Tuhan, bagaimana Engkau memakai pergumulan mereka masing-masing, mungkin kalau kami boleh bilang penderitaan mereka masing-masing, untuk mendatangkan kebaikan, tidak saja bagi dirinya sendiri, tapi juga untuk kebaikan semua orang atau banyak orang. Ketika Ayub di dalam penderitaannya masih percaya kepada Engkau, Engkau mau mengembalikan segala apa yang dimiliki oleh Ayub. Engkau memberikan kebaikan kepada Ayub, pada dirinya dan pada keluarganya. Ketika Engkau memberikan pergumulan penderitaan kepada Yusuf, Engkau punya maksud rencana yang lebih besar, yaitu menyelamatkan sebuah bangsa. Dan ketika kami ada di dalam kondisi seperti itu, Tuhan,
Hari ini kami mau merubah mindset kami. Kami yakin dan percaya ada maksud Tuhan di dalam setiap pengalaman hidup kami, termasuk ketika kami susah, ketika kami bergumul, ketika kami menderita. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan iman kami supaya pada akhirnya nanti kami boleh menerima kembali sesuatu yang baik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menebus dosa kami sehingga kami bisa bersandar dan berharap kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mulai hari ini kami mau hilangkan segala asumsi tentang hoki dan tidak hoki, tapi kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur bahwa kami bisa merayakan Imlek. Tuhan berkati kami semua, berkati seluruh anggota keluarga kami, kekuatan, kesehatan, kiranya Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami sekeluarga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami akan melanjutkan dengan perayaan Imlek. Kiranya Tuhan berkenan terhadap perayaan ini, dan Tuhan memberikan sukacita bagi hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sekalian supaya Lesu Budi dan naik turun, besok jangan lupa datang ke Komisi Remaja Sion. Temanya RIS. Lesu Budi tidak tahu apa artinya RIS. RIZZZ. Apa artinya? Ya, mari kita berbicara tentang RIS besok di Komisi Remaja Sion. Belum usah diskusi apa artinya RIS. Baik, kini tiba saatnya untuk memberikan persembahan untuk setiap pengurus inti OSIS, ketua, wakil ketua, bendahara, dan sekretaris untuk maju membawakan beri persembahan. Sembari persembahan ini. Sembari persembahan dijalankan, mari kita naikkan pujian berkat anak cucu. Ini semua.
kami ya Tuhan. Kini kami telah memberikan sebagian kecil dari apa yang telah kami miliki Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar dapat digunakan bagi kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati juga tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Dalam segala hal yang kita alami, kita percaya bahwa kuasa Tuhan sungguhlah ajaib. Mari kita mengangkat pujian ini. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan yang sudah kami dengar ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang sudah kami dengar masuk di dalam pikiran kami, masuk dalam hati kami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena berbahagialah orang yang bisa melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan pada akhirnya sebelum nanti kami akan pulang pukul 12 siang, kami mau menerima berkat daripada Tuhan sendiri. Anak-anakku, terimalah berkat dari Tuhan.
Kiranya kasih pemeliharaan dari Allah Bapa, kasih anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih penyertaan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Dosa Budi mau berterima kasih untuk Liturgos dan BL Pemusik. Terima kasih untuk pujian lagu-laguan dari Niaya. Tuhan berkati.现在进入表演的时间，让我们欢迎社团和川团。 Puji Tuhan untuk ibadah yang sudah berlangsung dengan baik. Sekarang kita masuk ke acara penampilan. Mari kita sambut vokal grup dari Ekskul Mandarin. Oh iya, jadi saya kasih bisu. Untung tadi taputan tadi pas taputan. Luar biasa. Terima kasih untuk vokal grup dari Ekskul Mandarin atas penampilan yang indah dan penuh semangat. Beri tepuk tangan sekali lagi. 好，接下来
表演。 Berikutnya kita akan menyaksikan penampilan tarian dari Saya lupa siapa dia. Dua lagi. Congratulations. Ayo kita lihat penampilan dari siapa duluan kak? Karena sambil ini semua dari ChatGPT kan. Mata. Susah. Itu mana? Pendek. Damn. Saya tulis kecil mungkin ya. Sudah. Kemarin tuh Edward Rasul kabar begini. Kita lihatnya Bagus juga dipakai coba baca. Betul sambil dari ChatGPT saya copy sama persis dan Dayak. semuanya. Nah, sama. Rekaman itu direkam. Satu jam 12 menit. 1 jam 12 menit. 太兴奋是的，演出。 Kami oh ya pelayanan lagi ya. Kita saksikan jiwa teman-teman. Besok yang mulia. Ayo satu lagi jiwa. One more to go. One more. Apa bunyi tuh? Soalnya bu. Oke, saksikan kami ini betul-betul harus Lagunya apa? Ciu kan. Ceritakan tentang sejarah Cina begitu.
rasanya sama. No. Mana pisau? Ayo. Itu Om ya? Saya lupa kadang bisa. Mana minggu stop?感谢舞蹈喜乐部精彩的舞蹈表演，为今天的新春新卷增添了新奇气氛。 Terima kasih untuk persembahan tarian dari Ekskul Dance atas tarian yang begitu memukau. Penampilan yang benar-benar menambah semarak perayaan Imlek kita hari ini. 接下来有请学生会主席 Gino Febrian 致辞。 Selanjutnya sambutan dari Ketua OSIS. Kepada Gino Febrian Wiratama kita persilakan. Kenapa Bumel dan Nadi? Oke, baik. Terima kasih sudah membiarkan saya untuk beri salaman pada hari ini. King. 大家好，恭喜发财，新年快乐！祝大家身体健康，学习进步。Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua ya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan staf, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini yang penuh sukacita, kami dapat berkumpul bersama untuk merayakan Tahun Baru Imlek bagi seluruh warga sekolah. Dan semoga tahun baru ini membawa keberuntungan, kedamaian, serta semangat baru untuk terus berkembang dan berprestasi. Perayaan Imlek mengajarkan kita tentang betapa pentingnya rasa syukur, kebersamaan, dan menghargai keberagaman.
Di sekolah ini kita belajar bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang toleransi dan persatuan. Kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan pengurus yang telah mempersiapkan acara ini dengan penuh dedikasi. Semoga acara hari ini berlanjut lancar, meriah, dan meninggalkan kenangan indah bagi kita semua. Selamat merayakan, Cici Raja. Habis ini oke, fine. Siwak. Ay, gusto, gusto. 感谢学生会主席的支持，愿我们更加团结，共同增长。 Terima kasih kepada Ketua OSIS atas sambutan yang penuh semangat. Semoga kita semua semakin kompak dan solid dalam kebersamaan. 接下来，再有请欣赏舞蹈俱乐部带来的舞蹈表演。 Berikutnya kita akan menyaksikan kembali penampilan tarian dari Ekskul Dance. Siapkan tepuk tangan yang meriah. Wah,
感谢舞蹈俱乐部精彩的舞蹈表演，为今天的新春青天乐喜庆气氛。 Demikian dan terima kasih untuk persembahan tarian dari Ekskul Dance atas tarian yang begitu menarik. Penampilan yang benar-benar menambah semarak perayaan Imlek kita hari ini. 时间过得真快，我们一起度过了美好的一天。 Tidak terasa dari pagi sampai siang kita sudah melewati banyak momen yang seru dan penuh makna. 最后祝大家新年快乐，恭喜发财，万事如意。 Akhir kata, kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek dan semoga tahun ini penuh berkat, sukacita, dan keberhasilan untuk kita semua. 谢谢大家。Selanjutnya saya persilakan Bu Nova untuk berbicara mengenai lomba-lomba yang akan diadakan. Oke, setelah ini kalian akan turun ke kelas masing-masing bersama dengan wali kelas masing-masing untuk jamuan kasih sampai pukul 11.00. Dan setelah itu, pada pukul 11.00 kita akan merayakan Imlek kembali dengan lomba-lomba. Ada fashion show yang akan diadakan di aula dan penanggung jawab adalah Restanya kelas 9 Roma, Jovin kelas 9 Paris, Giselle 8 Scuba, Nadine 8 Scuba. Kemudian ada lomba memasak, lokasinya di ruang makan. Penanggung jawabnya Brenda kelas 9 Berlin, Jovan 9 Roma, Elena 8 Handel, Raditya 8 Beethoven. Lomba membuat apa di kelas Bougainville? Dengar ya, lomba membuat apa di kelas Bougainville? Penanggung jawabnya Brilliant 9 Paris, Edsel 9 Berlin. Lomba membuat poster digital di kelas Berlin. Penanggung jawabnya Sheryl 9 Paris dan Sheryl 9 Sydney. Dan setelah semua lomba selesai, pada pukul 13.30